ada juga yang lagi video dibilang dugem ya kan. Sementara itu ada ulang tahun yang lagi joget-joget dan lain-lain. Yang penting kan maunya tetap dengan keyakinannya dia dan berjuang untuk nama baik perempuan dan anaknya gitu. Belum juga mereda prahara cinta segitiga antara Insanul Fahmi, Inara Rusli, dan Wardati Namawa. Kini, kasus ini kembali memanas setelah beredar sebuah video yang diduga rekaman CCTV yang selama ini kerap disinggung oleh Mawa dengan sebutan video 2 jam. Dalam cuplikan yang beredar luas di media sosial tersebut, terlihat sepasang pria dan wanita yang diduga kuat adalah Insanul Fahmi dan Inara Rusli tengah berada di area tangga sebuah rumah. Pada potongan video yang kini viral, tampak sang pria berlari dan berusaha mengejar seorang perempuan yang terlihat tidak mengenakan hijab. Meski hingga saat ini keaslian serta identitas sosok dalam video tersebut belum dapat dipastikan, kemunculannya sukses menyedot perhatian publik. Tak sedikit warganet yang berspekulasi dan menduga bahwa sosok dalam rekaman itu adakah Inara Rusli dan Insanul Fahmi, sehingga kembali memicu perbincangan panas di jagat maya. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terbongkarnya dugaan video CCTV dari kediaman Inara tentu membuat pusaran kasus ini kian pelik dan penuh tanda tanya. Namun belum selesai sampai di situ, publik kembali dibuat gempar dengan kemunculan video lain yang tak kalah menghebohkan. Belum lama ini, beredar sebuah video yang memperlihatkan sekelompok pemuda tengah asyik berjoget di salah satu klub malam. Yang kemudian sukses mencuri perhatian warganet adalah kemunculan sosok seorang pria yang diduga kuat merupakan Insanul Fahmi. Lantas, seperti apa reaksi Tommy Triyunanto selaku kuasa hukum Insan menyikapi isu tersebut? Terus ada juga yang lagi video dibilang dugem ya kan. Sementara itu ada ulang tahun yang lagi joget-joget dan lain-lain. Hal seperti ini nih ya nggak patutlah kita contoh hal yang kayak gini karena memang ini juga mau membesar-besarkan suatu masalah orang, sedangkan ini masalah yang sedang Insanul ini lagi pengen damai semua, tapi kok ternyata diginiin gitu kan. Di tengah masalah yang masih semrawut dan belum menemukan titik terang, Wardati Namawa justru membagikan momen bahagia yang cukup menyita perhatian publik. Ya, belum lama ini Mawa merayakan ulang tahunnya yang ke-26. Namun perayaan hari jadinya tersebut terlihat berbeda dari biasanya. Dalam unggahan yang dibagikan, Mawa tampak merayakan ulang tahun seorang diri dengan detail yang tak biasa. Alih-alih meniup lilin seperti tradisi pada umumnya, Mawa justru terlihat menibas api lilin dengan tangannya, seolah menyiratkan makna tersendiri. Saat ditemui usai perayaan ulang tahun tersebut, Mawa pun mengungkapkan kondisi terkininya. Diakui ibu satu anak ini, saat ini dirinya mulai kebanjiran job dan lebih fokus pada aktivitas serta pekerjaannya. Terkait isu Insanul Fahmi yang disebut-sebut ingin kembali rujuk dengannya, Mawa dengan tegas mengaku tidak mengetahui perihal tersebut.
Insanu memilih memprioritaskan Kak Mawa seperti apa? Mawa dikit dong. Seperti apa Bang? Kasih jalan. Bang. Ya udah awas. Mawa dikit dong Mawa. Mawa dikit dong. Insanu memprioritaskan Mawa mau kembali ke Mawa dikit aja sekarang. Udah ya. Tapi ada usaha katanya sampai sekarang mungkin gimana? Yang penting kan Mawanya tetap dengan keyakinannya dia dan berjuang untuk nama baik perempuan dan anaknya gitu. Itu aja sekarang fokusnya balik. Tadi yang saya bilang jangan dijadiin sebuah lucu-lucuan, tapi ini sesuatu hal yang serius, fokus kepada keadilan untuk wanita dan anak yang menjadi korban gitu. Mawa harus mendapatkan sebuah keadilan gitu seadil-adilnya, karena kan kalau seandainya Mawa ini mewakili banyak perempuan yang menjadi korban gitu. Nah, harapannya adalah Mawa bisa mendapatkan keadilan gitu, dan saya yakin sekali pihak yang berwajib dari pihak kepolisian maupun nanti di pengadilan nanti akan memberikan perjuangan untuk Mawa juga nih gitu, dan harapannya semoga Mawa bisa semakin kuat ya gitu menjalanin semua ini, karena menurut saya gini, ini kasus yang memang harus menjadi sebuah perhatian agar tidak lagi adanya perempuan yang akhirnya menjadi korban. Jangan dijadiin bercandaan, tapi ini hal yang serius loh, seorang perempuan menjadi korban, anaknya juga jadi korban gitu. Jadi fokus aja ke situ dulu nih gitu. Kan memang ada hukumnya secara pemerintah kan gitu loh, pidana gitu. Mau itu berapa lama pun semua itu kan ketentuannya ada di undang-undang yang sudah ada gitu. Jadi ya udah fokus aja ke situ gitu, dan harapannya bisa mendapatkan keadilan. Nah, itu yang saya maksud gitu. Gimana kita akan lihat nanti perjalanan dan prosesnya seperti apa, dan alhamdulillahnya sampai detik ini kita masih komunikasi, saya juga masih memberikan semangat, memberikan doa juga, dan semoga Mawa bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya, karena apa yang terjadi sama Mawa ini sebenarnya banyak korban-korban yang lainnya. Sejalan dengan konflik antara Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi yang hingga kini belum menemukan titik temu, ketegangan antara Inara Rusli dan Virgon pun kembali memanas. Polemik yang berkepanjangan ini bahkan sampai menarik perhatian Komisi Nasional Perlindungan Anak. Ya, demi mengedepankan kepentingan terbaik bagi buah hati mereka, Komnas Perlindungan Anak akhirnya turun tangan untuk mempertemukan Inara dan Virgon. Dalam hal ini, KPAI akan berperan sebagai penengah sekaligus memfasilitasi proses mediasi antara kedua belah pihak. Langkah ini diambil semata-mata demi masa depan dan kesejahteraan ketiga anak mereka, agar konflik orang tua tidak terus berlarut dan berdampak pada kondisi psikologis sang buah hati. Untuk penjelasan lebih lengkapnya mungkin nanti bisa disampaikan sama Bapak Agus. Tapi sekarang anak-anak masih sama Virgon apa diambil dari Virgon waktu anak-anak di Mohon doanya aja, mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat terus. waktu anak-anak diambil Virgon, apakah Kak Ina akan mengetahui? Enggak. Nah, 26 Januari saat itu memang kita lagi sedang beratensi mencoba untuk ke Komnas Anak. Kita berusaha ke Komnas Anak yang memang pada saat itu memang sudah kita salah satu yang kita rencanakan. Dan Komnas Anak pun sudah melayangkan panggilan. Ini panggilan kepada V yang dilakukan oleh Komnas Anak. Jadi pada prinsipnya sih memang klien kami Virgon nggak bisa hadir. Oleh karena itu kan tadi kan hari ini kita udah sampaikan surat jawaban atas undangan dari Komnas PA terkait untuk klarifikasi dan mediasi. Alasan yang nggak bisa hadir itu yang pertama memang surat undangannya mendadak. Tanggal 2 Januari kemarin baru disampaikan. Makanya klien kami nggak bisa hadir. Selain itu juga karena Virgon juga ada kerjaan yang nggak bisa ditunda oleh dia. Kalau terkait ada tanggapan dari Komnas PA bahwa saudara Virgon mengambil paksa, saya rasa sih nggak fair juga ya. Karena kan Komnas PA kan juga belum dengar secara langsung dari alasan dari Virgon seperti apa. Apa benar diambil paksa atau memang keinginan dari anak-anaknya sendiri gitu. Pengambilan anak secara paksa.
Lu ngapain? Yang lu lakuin apaan di sono? Lah, berhak dong bapaknya nyelamatin anaknya. Enggak tahu obatnya bohong mulu isi perut lu. Lu bilang nggak pernah ketemu, nggak pernah ini. Di rumah Feby aja lu masih ketemu. Lu nyamperin ke sono. Lu masih bawa anak lu makan. Hari Jumat kemarin masih bawa anak lu pergi. Nambahin dosa lu. Nanti Tuhan kasih yang lebih dahsyat lagi lu. Jangan begitu kau. Lebih bagus jujur, polos apa adanya. Kita juga kasihan ngelihat kau. Ini aku orang tua yang bicara ya. Keras kepala nggak bisa dinasehatin. Langkah Virgon yang memilih mengamankan anak-anaknya memang menuai beragam reaksi dan kontroversi di tengah publik. Tak sedikit pihak yang mempertanyakan keputusan tersebut, namun di sisi lain, banyak pula yang justru memberikan dukungan atas langkah yang diambilnya. Terlebih, proses hukum terkait dugaan perzinahan dan perselingkuhan yang sebelumnya dilaporkan oleh Wardatina Mawa kini dikabarkan kembali bergulir. Bahkan, kasus tersebut telah memasuki tahapan yang lebih krusial, yakni tahap penyidikan. Jadi kalau di Polda Metro masih tetap berjalan, ya. Karena ini menyangkut masalah adanya CCTV dan kita uji bahwa CCTV itu adalah bentuk salah satu alat bukti yang disampaikan. Tentunya kalau melalui proses pembuktian daripada CCTV itu harus melalui proses penyidikan. Tapi kemarin udah asesmen, proses hukumnya masih berjalan, masih on the track. Jadi kalau saya rasa proses hukum ini Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengar kan. tidak menggugurkan juga kalau nanti perdamaian ada. Perdamaian pun bisa dilakukan, alangkah lebih baiknya itu bisa dilakukan perdamaian. Tapi kalaupun tidak, proses hukum tetap berjalan. Ya, kalau proses di Polda, proses proses klarifikasi sudah dan dikumpulkan alat buktinya sudah. Tinggal menguji kan. Kalau menguji itu kan harus naik penyidikan. Makanya dilakukan proses penyidikan. Makanya oleh karena itu, pembicaraan kita nih sama Virgon ini untuk mengenai health mentality dari anak-anak ini ya kita akan coba untuk ambil alih hak asuh anak terkait yang kemarin kita dengar kan keributan dari saudari IR itu. Makanya akhirnya kemarin ada sempat perbincangan lah antara kita dengan saudara Virgon untuk coba ambil buat kepentingan anak. Memang sih yang diketahui kan memang kalau mungkin yang orang tahu kalau sudah ada putusan ingkrah, putusan yang berkekuatan hukum tetap kan memang kemarin kan hak asuh anak ada di Inara kan. Nah, tapi ingat di pasal 156 huruf C itu kompilasi hukum Islam, pihak yang lain itu bisa mengambil hak asuh anak tersebut. Makanya kita akan coba masukin gugatan baru terkait pengalihan hak asuh anak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.